dan juga saya akan berperilaku sebagai moderator untuk acara kita kali malam hari ini. Jadi acara kita adalah berjudul eh, Invisible Illness atau penyakit yang tidak terlihat seperti itu, dan pemerintah perlu perhatikan long COVID dan kesehatan jiwa. Jadi memang webinar ini kami sediakan sebagai upaya untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dan long COVID ini memang ada kaitannya dengan kesehatan mental karena nanti secara langsung komunitas COVID Survivor Indonesia yang akan diwakili oleh Mas Juno akan menceritakan relasi antara long COVID dan juga kesehatan mental. Sebelum ke sana, saya ingin menceritakan lebih lanjut juga tentang long COVID gitu ya. Secara konseptual atau secara definisi, long COVID ini masih sangat debatable atau masih belum fix terminologinya. Namun, kami bisa merujuk kepada definisi dari World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia, di mana long COVID juga dapat diartikan sebagai penyakit COVID yang berkepanjangan 3 bulan selama pasca during COVID tersebut terjangkit dan juga setelahnya yang bisa berlanjut hingga 2 bulan bahkan lebih hingga bertahun-tahun. Nanti Mas Juno dari COVID Survivor Indonesia dan juga Mbak Pitra bisa menjelaskan lebih lanjut gejala-gejala yang terjadi. Estimasi global menyatakan bahwa 6 dari 100 orang yang pernah terjangkit COVID-19 mengalami kondisi post-COVID-19. Beberapa gejala yang dialami meliputi fatigue, sakit otot, breathless atau kelelahan, sakit kepala, dan juga kesulitan berpikir. Sebelumnya, pada tahun 2022, pada awal tahun 2022, saya dan Mas Juno mewakili COVID Survivor Indonesia sempat berkunjung ke Kementerian Tenaga Kerja dan kami mengatakan bahwa Mas Juno dan kawan-kawan mengalami ada teman-teman Mas Juno dan komunitas Survivor Indonesia, COVID Survivor Indonesia yang mengalami diskriminasi di tempat kerja, di mana ketika mereka tidak bisa bekerja secara maksimal, atasan mereka tidak menganggap mereka berperform dan kemudian mengalami gangguan yang cukup besar di tempat kerja. Sehingga kami meminta Kementerian Tenaga Kerja waktu itu untuk memberikan aksi, namun belum ada respon yang maksimal yang dilakukan oleh teman-teman kementerian. Memang negara sudah hadir dalam bentuk buku tata kelola treatment long COVID-19. Namun nyatanya tidak mudah bagi semua tenaga medis untuk menggunakan tata kelola tersebut sehingga masih terus menjadi perbincangan yang sangat panjang dan juga sangat banyak sekali pasien-pasien yang mengalami tidak divalidasi penyakitnya oleh tenaga medis itu sendiri. Pencarian terakhir kami pada tahun 2022 itu long COVID hanya diberitakan oleh 1-2 media saja yang bertanya langsung kepada Dirjen Yankes saat itu menyatakan bahwa bagaimana long COVID ini akan diatur dan di treatment. Namun saat itu agenda pemerintah masih sangat fokus pada COVID-19, padahal eh, sudah ada riset yang mengatakan bahwa 65% pasien COVID mengalami long COVID. Dan pada kali ini saya akan memberikan ruang bagi teman-teman Lapor Sehat dan juga COVID Survivor Indonesia, Into the Light dan juga LBHM untuk meneruskan kembali advokasi yang kami akan lakukan terkait dengan bagaimana negara dapat hadir di tengah situasi long COVID yang belum diakui oleh negara, bahkan masih belum ada aturan yang memayungi diskriminasi ataupun invisible illness yang dialami oleh teman-teman long COVID sekalian. Saya akan menyerahkan panggung pertama kepada Mbak Irma Hidayana selaku eh, Lapor Sehat atau co-founder Lapor Sehat yang sudah melakukan kajian terkait dengan long COVID dalam beberapa kurun waktu belakangan ini dan juga jurnalnya sedang dilakukan peer review oleh jurnal sehingga kami akan segera melakukan rilis pada saat jurnal tersebut dirilis dan kemudian menjadi suatu temuan baru terkait dengan long COVID. Saya persilakan Mbak Irma untuk melanjutkan diskusinya. Terima kasih Mbak Irma. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam, Mbak, Mas, Ibu, Bapak semua. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir dan menyimak webinar singkat malam hari ini. Saya ingin memaparkan hasil studi kajian yang kami dari Lapor Sehat kerjakan, didukung oleh teman-teman dari COVID Survivor Indonesia yang merupakan niat
kami untuk menindaklanjuti mengumpulkan data atau evidence sebanyak-banyaknya guna menyampaikan ke pemerintah membantu perbaikan perlindungan, terutama dalam bidang terutama di sisi kebijakan agar perlindungan terhadap mereka yang terkena long COVID ini mendapat kepastian, perlindungan, dan perhatian yang cukup tentunya. Nah, tanpa berlama-lama karena waktunya cukup singkat, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Jadi, studi kami atau kajian kami ini kita pengen melihat apakah ada hubungannya dan bagaimana sebenarnya para mereka yang menderita atau mereka dengan simptom atau gejala long COVID itu bagaimana sih kualitas hidupnya, kita melihat dari sisi ini. Eee, jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Amanda bahwa WHO itu baru kita itu kalau kita flashback ya kembali ke dunia era pandemi. Jadi definisi long COVID itu sebenarnya belum pernah kita punya gitu sampai kita terkena pandemi COVID-19 ya. Nah, pada kurun waktu dari awal pandemi 2019 sampai 2021 sudah ada yang sakit, sudah ada yang banyak yang meninggal, tetapi banyak yang sembuh. Dari yang sembuh ini banyak yang menunjukkan gejala-gejala COVID, tetapi padahal hasilnya sudah negatif gitu ya. Namun karena jumlahnya makin hari makin banyak, akhirnya baru tahun 2021 WHO ini mengakui adanya long COVID itu. Jadi long COVID pada saat itu perlu dipahami bahwa didefinisikan sebagai orang yang sudah negatif COVID, jadi udah dites negatif, PCR negatif, antigen negatif, bahkan negatifnya itu udah lebih dari 3 bulan, udah lebih dari itu ya. Waktu itu definisinya masih lebih dari 2 bulan atau lebih dari 3 bulan negatif, tetapi masih mengalami gejala COVID gitu, masih kadang-kadang sesak nafas, masih kadang-kadang batuk-batuk, masih kadang-kadang tetapi selalu gitu, bukan timbul lalu hilang dan hilang lagi enggak, tapi timbul sekarang, besok lagi, lusa lagi. Jadi tetap stay di dalam tubuh kita, gejalanya masih ada, kadang-kadang kita kemudian batuk-batuk dan lain sebagainya, pusing dan lain sebagainya, tapi itu masih diderita. Nah, eee dari sini kemudian, WHO mendefinisikan akhirnya mengakui, WHO dan berbagai lembaga di dunia itu mengakui bahwa yang namanya long COVID itu adalah intinya mereka yang masih mengalami gejala COVID setelah dinyatakan sembuh dari COVID, dinyatakan negatif dari COVID setelah 3 bulan, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat studi yang ada ya, hitungan-hitungan terakhir itu, kalau kita lihat dari literatur, per Juni, pertengahan tahun lalu ya, 2024 dilaporkan terdapat lebih dari 700 juta COVID di dunia, di mana 10-20% dari jumlah tersebut itu mengalami long COVID. Jadi 10 hingga 20% mereka yang pernah terinfeksi coronavirus itu mengalami long COVID. Nah, data terakhir kemarin baru saya cek di websitenya WHO, 6 dari 100 orang yang pernah terkena COVID di dunia ini itu mengalami simptom atau gejala long COVID gitu. Nah, nanti kalau dari teman-teman COVID survivor Indonesia itu datanya kurang lebih 60% ya dari lebih dari 3.000 anggotanya, tetapi nanti Mas Juno akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, berdasarkan informasi ini dan berdasarkan pengalaman yang selama ini dialami oleh teman-teman dari khususnya COVID survivor Indonesia yang jumlahnya lebih dari 3.000 orang yang selalu berinteraksi melalui Facebook.
Nah, kami ingin mengcapture keluhan-keluhan tersebut, ekspresi-ekspresi dari keluhan invisible illness ya, atau gejala-gejala COVID yang mereka alami, apakah itu gejala secara fisik ataukah psikologis yang mereka alami selama ini. Dan kita pengen mewujudkan itu, kita pengen mendalami lebih lanjut melalui kajian dengan tujuan supaya kajian ini bisa kita ajukan kepada pembuat kebijakan sebagai evidence basis dari mengapa kita perlu memberikan atau perlu mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan lebih lanjut, apakah perlindungan kesehatan, sosial, psikososial, dan lain sebagainya kepada teman-teman dengan long COVID. Nah, jadi eh, berangkat dari beberapa studi yang ada, itu memang sudah pernah ada studi tentang bahwa long COVID itu menurunkan kualitas hidup atau kualitas hidup orang dengan long COVID itu biasanya buruk. Itu literatur sudah banyak ditulis oleh beberapa researcher di beberapa negara dari Asia, kemudian Australia dan Eropa sudah ada beberapa riset tentang itu. Nah, kemudian kami memformulasikan kajian kita untuk mendalami ini di Indonesia dengan menggunakan survei online retrospektif ya. Jadi kita melihat ulang, menengok kembali ke belakang, kita tanya responden khusus untuk mereka yang dengan gejala long COVID, kita tanya mereka apa yang mereka rasakan dan lain sebagainya. Dan kemudian kita menggunakan satu em, konstruk survei tentang quality of life yang sudah eh, ter em, yang sudah terbukti ya akurasinya secara metodologi. Kita gunakan ini untuk mengukur indikator-indikator kualitas hidup responden kita. Nah, saya nggak perlu yang kita tanya gitu ya, yang kita tanya termasuk bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Kurang lebih quality of life indikator menurut Health Survey 36, SF36 ini mengakses bagaimana sih kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari orang dengan long COVID, tingkat kelelahan mereka, tanda-tanda kecemasan, depresi, kemudian tanda-tanda fisik juga ya, kesehatan fisik, sesak nafas, kemudian gangguan memori, dan lain sebagainya. Kita assess dari sisi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikologi atau kesehatan mental. Nah, tadi Mbak Manda udah menyampaikan ya gejala long COVID yang kita temukan di dalam survei kita ini kebanyakan mereka yang pernah terkena COVID itu apakah sudah sembuh sejak 12 bulan yang lalu, 2 tahun yang lalu, itu atau baru kena COVID 1 tahun yang lalu atau 6 bulan yang lalu ada juga. Itu intinya gejala yang paling umum kita temukan adalah kelelahan yang berlebihan, gampang capek. Terus kalau udah capek tuh kok capek banget biasanya. Biasanya kalau pergi ke kantor pulang itu ya biasa aja sih, capek, macet, oke. Tetapi ini kok, aduh capek banget ya, kenapa ya? Berlebihan gitu ya. Dan itu ada ukurannya. Kemudian ada gangguan kognitif, susah mengingat, susah fokus, susah konsentrasi, dan lain sebagainya. Nyeri-nyeri otot gitu ya, datang dan pergi, tapi selalu ada sebelum terkena COVID nggak ada gitu ya. Sesak nafas, kemudian gampang pusing, sakit kepala, eh, berkurangnya kepekaan indera penciuman, perasa, ada yang merasakan detak jantungnya itu semakin cepat berdebar, bahkan ini banyak ya, ini yang lebih banyak kita temukan di survei kita. Kemudian gangguan tidur, kesemutan, masalah pencernaan, ruam kulit, dan sebagainya. Nah, salah satu temuannya adalah highlight temuan kami ya. Jadi gejala long COVID ini bisa dirasakan bahkan ketika mereka itu sudah sembuh dari COVID lama banget, sudah sembuh 2 tahun yang lalu, tetapi masih suka pusing, masih capek luar biasa, kok jadi susah konsentrasi, jadi nggak bisa apa ya, lambat gitu ya, nggak bisa catch up dengan
ngobrol apa itu lambat dan lain sebagainya, gampang sakit dan lain sebagainya. Nah, ini dialami hingga 2 tahun atau lebih pasca infeksi atau pasca sembuh dari sakit. Nah, saya kira saya, perlu menyampaikan teman-teman yang menjalankan studi ini apresiasi yang luar biasa bahwa memang selama ini apabila teman-teman cek di Google Scholar gitu ya, atau cek literatur lainnya, selama ini kebanyakan studi tentang long COVID dengan, kualitas hidup biasanya itu melihatnya tuh paling lama 1 tahun gitu ya. 1 tahun atau ya ada juga sih yang 12 bulan gitu ya, sorry menjelang 24 bulan gitu ada. Tetapi tidak melihat lebih dari 24 bulan apakah mereka, tetap ada yang mengalami gejala ini. Jadi saya kira ini salah satu kelebihan dari studi ini bisa meng-capture, eee, gejala yang dirasakan dan dampak long COVID terhadap kualitas hidup mereka yang pernah terkena, COVID. Nah, khususnya di Indonesia rasanya ini satu dari sangat amat sedikit studi yang fokus, untuk long COVID dengan kualitas hidup ya sehari-hari. Nah, temuan yang lainnya, dampak long COVID terhadap kehidupan sehari-hari ini tidak hanya mengganggu secara fisik ternyata, tetapi juga memicu kelelahan psikologis. Jadi, eee eee kesehatan fisiknya terganggu dan kemudian kesehatan secara psikologisnya pun juga, terganggu gitu ya. Nah, akibat kesehatan fisik dan kesehatan psikologis yang terganggu ini, aktivitas sosialnya itu pun juga terganggu gitu, sangat terbatas. Bukan cuman dia sendiri yang merasakan, tetapi bagaimana individu dengan long COVID itu berinteraksi dengan rekan-rekan kerjanya, berinteraksi dengan teman-temannya, merespon pekerjaan gitu ya, produktivitas menurun itu, berubah gitu, ada penurunan. Nah ini, bukan daftar, grafik yang mungkin bisa sedikit menggambarkan ya, akibat terganggunya kesehatan fisik, maka kemampuan beraktivitas sehari-hari pun jadi terbatas. Ini wajar ya, fisiknya terganggu, jadi kemampuannya juga terbatas gitu. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, jadi ketika dulu sebelum COVID mereka ini bisa mengerjakan sesuatu gitu ya, belanja ke pasar dan lain sebagainya itu cepet-cepet aja gitu. Tetapi sekarang menjalankan tugas sehari-hari pun itu waktunya tuh jadi berkurang gitu, kok agak lama gitu ya. Dan ini dialami, justru, banyak dialami oleh mereka yang sudah sembuh dari, mmm, COVID, eee 1 hingga 2 tahun lalu gitu di sini ya. Nah sementara itu, mmm, banyak di antara mereka responden kita ya yang merasakan bahwa, apa yang mereka inginkan biasanya tuh gampang aja gitu. Saya pengen, bikin proposal atau bekerja, untuk mengerjakan satu hal itu cepat bisa selesai dalam waktu tertentu. Nah ini setelah terkena COVID itu kok ngerasa, kok lambat banget ya kerjanya, lelet dan lain sebagainya. Nah, kelelahan psikologis dan emosional ini juga menyebabkan sebagian, partisipan kita atau responden kita kesulitan, menyebabkan susah konsentrasi menyelesaikan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi baik fisik maupun, psikologinya itu sangat terganggu dan merasa apa yang dilakukan selama ini tuh kok nggak sebagus yang waktu itu. Nah, yang terakhir yang saya kira perlu menjadi perhatian kita semua, yang topiknya sangat dekat dengan, webinar kali ini dan mungkin belum tersentuh, belum banyak mendapatkan perhatian adalah bahwa kalau kami lihat dari partisipan atau dari responden di studi ini, itu tidak ada yang sama sekali tidak menunjukkan gejala kecemasan, depresi, anxiety gitu ya, kekhawatiran, kecemasan. Ini sama sekali nggak ada yang nggak mengalami. Apakah mereka yang sudah sembuh dari COVID sejak 6 bulan yang lalu, baru sembuh dari 6 bulan yang lalu ya, atau mereka yang sudah sembuh dari COVID 2 tahun yang lalu dan nggak pernah terinfeksi lagi. Itu jumlah responden yang mengalami, kecemasan
tanda-tanda gangguan kecemasan, depresi, anxiety gitu ya, itu semua menyatakan itu, dan bahkan kalau kita lihat di grafik ini jumlahnya cukup banyak gitu ya, dan tingkat kecemasan atau kekhawatiran yang mereka sampaikan itu justru eh, tinggi gitu ya, tingkatnya tuh severe banget gitu ya, sangat mengganggu sekali gitu. Bukan yang tingkat kecemasan yang ringan, tetapi menurut mereka itu sangat mengganggu. Dan ketika kita olah menggunakan formulasi deskriptif SF36 itu cukup mengganggu eh, kesehatan psikologi mereka. Nah, jadi saya kira itu kesimpulannya, dan rekomendasinya sebenarnya rekomendasi dari hasil studi ini nanti kita bisa banyak diskusi untuk ngobrolin temuan tadi ya. Jadi rasanya memang melihat temuan kami di atas itu perlu sekali perhatian khusus dari pemerintah, tentu saja yang punya otoritas dan secara struktur dan infrastruktur memiliki kekuatan untuk menggerakkan sarana dan prasarana serta layanan kesehatan. Mereka perlu memberikan perlindungan terhadap orang dengan long COVID. Apakah bentuknya jaminan layanan kesehatan yang tepat, misalnya dilakukan screening, diagnosa, perawatan gitu, pengobatan. Artinya tindakan yang bisa mengendalikan gejala long COVID tersebut. Dan ini harus dibarengi dengan perlindungan lainnya, yaitu dukungan, pengakuan bahwa setidaknya ada pengakuan bahwa ada loh yang namanya long COVID gitu ya. Kemudian perlindungan sosial, psikososial dan psikologi, termasuk juga dilindungi dari stigma. Ini saya kira bisa dilakukan dengan edukasi, rangkaian edukasi, kemudian meningkatkan kesadaran publik bahwa kalau melihat orang yang mengalami tanda-tanda tingkat kecemasan, kekhawatiran, kesmennya terganggu gitu ya, jangan distigmatisasi, sebaiknya dipahami dan diarahkan untuk mendapatkan perlindungan, kemudian layanan konseling yang dibutuhkan dan lain sebagainya, dan layanan konseling ini harus dijamin juga gitu oleh pemerintah. Nah, saya sedikit menyampaikan ada keterbatasan juga untuk studi ini. Studi ini kita lakukan tahun 2024 ya, tahun lalu, dan jumlah respondennya itu tidak terlalu banyak. Jadi yang mengisi formulir, mengisi survei kita itu hampir lebih dari 300 ya sebenarnya. Tetapi begitu kita cek yang melengkapi, yang secara komplit melengkapi survei itu hanya 200. Nah, ini kita harus melihat bahwa 200 itu sampel yang tidak terlalu banyak, tetapi cukup untuk melihat secara deskriptif dan juga secara inferensial untuk menjalankan formula kualitas hidup orang dengan long COVID. Namun demikian kita juga tidak boleh menutup mata, saya kira ya, kita juga perlu ada PR menindaklanjuti kenapa dari lebih dari 300 yang mengisi survei itu kok tidak melanjutkan. Nah, ini kami beberapa kali sudah diskusi dengan teman-teman di CSI dan juga beberapa kelompok grup long COVID lainnya. Eh, Ternyata mungkin mereka nggak sanggup untuk, susah konsentrasi ya untuk menjalankan, untuk mengisi survei, untuk mengingat kembali pertanyaan dulu gejalanya apa ya. Oh ya, jalan 100 meter itu susah nggak? Kalau naik tangga gimana? 6 bulan setelah kena COVID, 1 tahun setelah COVID, 2 tahun setelah COVID, itu enak nggak? Nah itu tuh men-trigger, membuat mereka harus berpikir lebih keras lagi untuk bisa mengingat gitu. Jadi akhirnya mereka stop, tidak melanjutkan survei. Saya kira ini menarik sekali untuk dikaji lebih lanjut, dan saya kira jelas ya ini menunjukkan ada sesuatu yang menghalangi mereka dalam em, mengingat, melanjutkan resistensi mereka dalam merespon sesuatu yang kemungkinan, atau kita harus lagi-lagi kita harus buktikan melalui kajian, kemungkinan itu ada atau tidak ada hubungannya dengan long COVID itu sendiri. Saya kira dari saya itu dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Terima kasih.
terima kasih Mbak Irma. Sebelum ke Mas Juno, saya ingin menyapa juga teman-teman dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, Mbak Cut, Mbak Cut Aida, dan juga ada Mas Agung Prakoso dari Indonesia Global Justice dan juga Mbak Raisa dari Tidak Terlihat. Tadi saya bisa menyimpulkan dari Mbak Irma punya presentasi gitu ya bahwa temuan ini adalah temuan yang baru karena memang studi dilakukan pada pasien pasca 22 tahun setelah infeksi dan mereka mengalami gejala kelelahan yang luar biasa dan juga berimbas pada tingkat kecemasan yang mana itu menjadi korelasi dengan kesehatan mental itu sendiri. Dan juga tadi Mbak Irma sempat katakan juga gitu ya bahwa riset ini bisa jadi suatu katalis yang kuat untuk perubahan kebijakan dalam segi layanan kesehatan maupun perlindungan sosial lainnya. Tadi Mbak Irma capturing soal riset dan yang sangat empiris gitu ya, walaupun diisi oleh teman-teman komunitas sendiri, tapi bentuknya riset survei gitu ya, yang udah jadi data dan angka. Aku mau ke Mas Juno. Mas Juno ini luar biasa persistensi advokasinya dalam memperjuangkan hak-hak teman-teman penyintas long COVID maupun penyintas COVID yang masih ada gitu ya Mas Juno. Dan sekarang totalnya ada 3.000 anggota di Facebook, saling curhat, saling menjaga, saling mendukung. Dan aku ingin mendengar, kami semua ingin mendengar Mas Juno, sebenarnya seperti apa sih Mas pengalaman testimoni, real life experience yang dialami oleh teman-teman CSI gitu ya Mas ya, dan apa sih yang dirasakan sehari-hari? Mungkin Mas bisa jelaskan lewat narasi yang lebih kaya dan penuh dengan makna gitu Mas. Terima kasih Mas Juno. Silakan Mas. Ya, Mbak Manda, terima kasih banyak. Mbak Irma juga terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada COVID Survivor Indonesia. Dan halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya dengan Juno Simorangkir dari CSI atau COVID Survivor Indonesia. Senang sekali juga pada malam hari ini bisa berbagi sama teman-teman semua mengenai apa sih yang sebetulnya kami rasakan di komunitas gitu ya. Karena kami memang satu komunitas yang kita datang dari satu kesamaan gitu ya, yaitu semua sama-sama pastinya sudah mengalami tertular yang namanya COVID dulu ya gitu kan. Dan kemudian kita secara spesifik mengalami kemudian yang namanya itu post-COVID condition atau long COVID gitu. Nah, mungkin sebelum saya, sebetulnya aku mau present juga nih, ada yang aku present juga tentang data yang emang ada di finding di grup kita gitu ya. Nah, cuman mungkin sebelum ke situ, aku mau agak sharing sedikit tadi mengenai yang disampaikan oleh Mbak Irma. Mbak Irma tadi ada menyampaikan mengenai masalah gejala, yaitu hilang lupa ingatan gitu ya, terus ada keterlambatan berpikir. Jadi baru-baru ini, bayangin teman-teman, udah 5 tahun, saya baru sadar ternyata post pandemic itu, sebelum pandemi, poni rambut saya itu arahnya ke kanan. Ya. Terus setelah pandemi, ternyata poni saya itu ini kan kebalik ya. Jadi poni saya itu sebelum pandemi ke kiri. Nah, post pandemic poni saya ke kanan. Nah, pada saat saya kena COVID di Wisma Atlet dulu selama sebulan, saya memang sempat di pelontos ya. Jadi gundul bahkan gitu. Pernah gundul karena rambut saya rontok. Rontoknya itu rontok parah gitu. Nah, saya baru finding di tahun ini, sekitar 2 bulan yang lalu, ternyata sebelum pandemi, saya itu nyisir rambutnya itu ke kiri. Nih, sekarang nih kiri. Jadi selama 5 tahun kemarin saya nyisir rambut kalau poninya itu ke kanan. Kenapa saya sadar? Saya lagi iseng kemarin itu buka-buka galeri di tahun-tahun sebelum pandemi. Di situ saya kaget, kenapa ada yang aneh ya gitu. Jadi di situ saya finding, kenapa gitu loh bisa kayak gini. Bahkan saya nggak inget bahwa saya itu dulu nyisirnya ke kanan, ke kiri, sorry. Jadi post pandemic saya nyisir ke kanan. Bener-bener have no clue. Saya tunjukin ke teman-teman saya, mereka juga kaget. Bener, lu nyisirnya sebelum pandemi itu ke kiri. Jadi sekarang saya balikin lagi ke kiri. Karena saya pengen mendapatkan kehidupan saya yang lama gitu ibaratnya. Pelan-pelan ya, walaupun saya have no clue juga gitu. Ya tadi info intermezzo aja buat gambarin mungkin kalau teman-teman pengen tahu gitu ya seberapa sih dampaknya dari long COVID ini yang dalam hal ini saya duga ya untuk
masalah ingatan itu sangat berdampak sekali, teman-teman, gitu. Nah, berikutnya saya izin untuk sharing. Ini ada satu materi yang mungkin bisa berguna buat teman-teman semua di sini. Jadi ini adalah saya beri judul ini dampak tersembunyi dari COVID-19, yaitu long COVID atau resminya post COVID condition ya teman-teman ya. Nah mungkin tadi dari Mbak Irma juga sudah menjelaskan materi yang saya bisa bilang sangat komprehensif sekali, karena memang pastinya itu diambil dari banyak sekali kajian-kajian yang memang sudah tersedia di lapangan, dan juga bahkan teman-teman dari Lapor Sehat sudah mengadakan kajiannya sendiri ya. Itu luar biasa. Saya big applause untuk teman-teman. Nah mungkin tadi juga dari Mbak Manda sudah menjelaskan juga sekilas tentang long COVID gitu ya. Sebetulnya long COVID itu juga sudah ada clinical case definition, di mana ini juga dulu WHO ini baru bergerak setelah kami bersama dengan teman-teman komunitas di luar negerinya, di Eropa dan juga di Amerika. Itu kemudian kita mengadvokasi sampai ke WHO dan bertemu dengan Dr. Tedros himself waktu itu ya. Baru setelah itu di bulan Agustus 2021 ya. Kemudian mereka bekerja keras untuk bisa mencari tahu sampai akhirnya mereka membuat clinical case definition seperti ini. Ya, jadi ini juga ada clinical case definition ini atas aksi advokasi dari para penyintasnya gitu ya, dari para penderitanya, sehingga bisa dapat seperti ini ya. Nggak kebayang kalau misalkan kita nggak pernah melakukan advokasi, itu sampai dengan hari ini mungkin kita masih akan tahunya COVID itu hanya berakibat di gejala awalnya aja, which is kita tahu kan kayak demam, kemudian diare ya, terus ada flu juga dan lain sebagainya gitu ya, which is itu juga akan hilang dengan sendirinya gitu. Nah tapi yang banyak orang nggak tahu itu adalah tentang gejala berkepanjangannya, which is ini agak sedikit tricky ya. Kenapa saya bisa bilang tricky? Karena dia baru munculnya itu sekitar 3 bulan ya, 3 bulan setelah COVID pertamanya gitu. Jadi mungkin teman-teman waktu itu kena COVID gitu kan, bergejala terus habis itu sembuh gitu kan, ya udah akhirnya sembuh gitu aja gitu. Tapi sebetulnya nanti setelah di bulan ketiga gitu ya, nanti akan muncul berbagai gejala-gejala. Nah, karena sifat trikinya itu, sehingga orang-orang itu banyak yang tidak aware gitu ya, bahwa itu sebetulnya adalah masih satu kesatuan dari infeksi COVID-nya di awal gitu. Jadi ini COVID sangat berbahaya sekali, teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman adalah termasuk golongan yang OTG. Kalau misalkan masih ingat teman-teman, OTG itu orang tanpa gejala. Ya, bayangin, yang gejala aja tadi udah jelas gitu ya, itu enak nge-trackingnya. Tapi kalau nggak punya gejala, terus tiba-tiba teman-teman ada, wah kok tiba-tiba saya nggak tahu kenapa bulan ini saya kok goblok banget gitu, atau lupa gitu ya, mau ini kok susah mikirnya gitu kan, atau tiba-tiba merasa depresi gitu kan, nggak ada apa-apa tiba-tiba depresi aja gitu, karena memang itu saya alami sendiri waktu masih di Wisma Atlet gitu ya, tiba-tiba saya nangis selama 5 hari, itu gampang nangis, nggak ada apa-apa tiba-tiba nangis. Orang-orang bilang kamu pasti gara-gara depresi karena sendirian. Enggak, Bapak Ibu. Kenapa saya bisa bilang enggak? Karena saya dirawat di Wisma Atlet itu kan bukan kayak dirawat di rumah sakit ya. Waktu itu tuh itu cuman diisolasi, dan itu nggak pakai kayak apa namanya, infus apa, itu nggak ada. Jadi kita benar-benar cuma numpang tidur doang di situ selama 1 bulan. Saya nggak ngantor tapi tetap dapat gaji. Jadi saya tanya sama orang-orang yang bilang saya depresi dari mana? Nggak ada. Malah di situ saya ketemu banyak kenalan orang-orang gitu ya. Saya kenal banyak orang-orang, kita melakukan kegiatan banyak, kita sampai ke rooftop gitu, sampai latihan bareng gitu ya. Nah, jadi gambarannya seperti itu, bahwa long COVID ini memang menyebabkan masalah psikis juga ya. Ada yang tadi namanya depresi gitu ya, kemudian mental kita juga terganggu juga secara medis ya, bukan secara psikosomatis seperti itu. Nah, kemudian ini data yang mungkin teman-teman dari Lapor Sehat juga miliki juga, ini dari Susanto ya. Jadi ini adalah gambaran lengkapnya dari studi yang dia lakukan dulu ya, bahwa long COVID itu porsinya ada 63% mengalami long COVID ya, dari studi yang dia lakukan. Dan berbagai jenis gejala mulai dari fatigue,
kemudian ada batuk, nyeri otot dan lain sebagainya, ya ini masih dialami gitu ya, dan ini menetap ya, ada yang menetap kemudian dia ada yang berangsur-angsur kemudian hilang gitu ya, ada yang kambuhan sifatnya teman-teman ya. Jadi long COVID ini adalah satu fenomena yang nggak bisa dianggap sepele. Nah, kemudian dari sini sebetulnya bagaimana sih gambaran yang ada di komunitas COVID Survivor Indonesia? Ini saya coba kasih data yang kita ambil. Secara ini teman-teman jangan mikir kita melakukan studi yang benar-benar komprehensif kayak studi-studi di jurnal-jurnal atau segala macam, karena memang kita adalah komunitas. Jadi ini kita studi sederhana yang kita lakukan di komunitas kita ya. Terdapat temuan yaitu 70% dari penyintas COVID itu masih mengalami gejala yang berkepanjangan selama lebih dari 3 bulan ya. Kemudian untuk gendernya itu paling banyak itu dialami oleh wanita, dan ini sinkron dengan data yang ada di jurnal-jurnal ilmiah ya teman-teman ya. Memang wanita memiliki resiko yang lebih tinggi daripada pria. Ini kemungkinan faktornya bisa banyak hal. Bisa berupa juga karena hormon ya yang ada di wanita itu mudah tertrigger ya secara klinis. Kemudian untuk 70% orang itu apakah mereka memiliki komorbid? Ternyata paling banyak itu justru tidak memiliki komorbid. Ya, komorbid itu adalah penyakit yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Mas Dino, Kemudian untuk ya, range usianya itu justru dialami terbanyak oleh usia-usia muda, usia-usia produktif ya, di bawah 45 tahun itu paling banyak ya, khususnya di 31 sampai 45 tahun. Ini temuan kita ya teman-teman ya, sehingga ini kemudian harusnya menjadi perhatian yang sangat amat serius ya untuk orang-orang yang memang bergantung hidupnya dari bekerja ya, dan ini juga harus menjadi perhatian sangat spesifik oleh pemerintah ya, karena level produktivitas dari usia produktif kita jadi menurun gitu ya, karena adanya si post COVID condition ini. Nah, kemudian dari situ apa aja sih keluhan atau gejala yang paling banyak dirasakan? Yang top 10 symptoms-nya itu yang pertama fatigue. Fatigue ini adalah lelah ya. Kelelahan yang nggak bisa dijelasin dan teman-teman tuh nggak ngapa-ngapain juga, tapi lelah gitu ya. Kemudian lemah, weaknesses, lalu ada insomnia, ya, ada batuk kering, kemudian sakit kepala, lalu ada jantung berdebar. Ini yang saya alami ya selama kurang lebih 3 tahun waktu itu. Kemudian dyspnea, lalu ada nyeri dada, ya, kemudian ada myalgia gitu ya. Kemudian ada masalah mental, ya, dan yang 15 symptoms lainnya itu banyak ya. Jadi ada masalah pencernaan itu ada, kemudian hair loss ya, waktu itu yang saya alami itu hair loss. Jadi hair loss ini bukan yang kayak teman-teman habis nyisir terus rontok, enggak ya. Ini teman-teman habis bangun tidur itu tuh rambut ngumpul semua di ranjang gitu ya. Kemudian ada masalah di tenggorokan ya, dan lain sebagainya, termasuk tadi ada brain fog, ada delirium gitu ya. Jadi betul-betul teman-teman tuh nggak bisa berpikir gitu ya, kira-kira kemarin tuh gue ngapain gitu ya, atau bahkan aduh gue barusan mau ngomong apa gitu kan. Nah itu hilangnya tuh lebih sering dari yang biasa teman-teman alami gitu ya. Mas Dino boleh Oke. apa ya Mas ya? Ya, nah ini yang penting juga untuk disampaikan, yaitu level dari impact-nya ya. Jadi saya kasih dari level 0 sampai level 10 gitu ya. Nah ini yang paling banyak itu justru di level 8, which is level 8 ini bisa kita tarik analoginya, ini sudah sampai kepada level yang betul-betul menyiksa, bahkan kita penderita itu sangat tersiksa sekali, hingga yang level 10 itu kita bisa kategorikan benar-benar udah mau menyerah ya teman-teman ya, sudah putus asa, karena yang di situ itu ada banyak sekali teman-teman ya. Di komunitas kita juga ada yang japri ke saya, juga ada banyak gitu ya, mereka betul-betul aduh gimana ya Mas Juno gitu kan, kayaknya mau putus asa. Wah, saya kalau dapat kayak gitu saya nangis teman-teman, jadi benar-benar bingung gitu ya mau gimana. Nah tapi inilah dia gambaran yang bisa teman-teman dapatkan.
Nah, kemudian ini dampak pada penyintas itu tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Irma ya, dampaknya itu bisa ke kesehatan tentu, kemudian ke sosial ya karena dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik, dan kepada dampak ekonomi juga sehingga orang itu menurun produktivitasnya ya. Nah, ini bentuk stigma yang kerap diterima, itu ada stigma sosial ya, banyak sekali orang-orang yang tidak mempercayai apa yang kita alami ya, terutama ini juga dari orang terdekat dan bahkan dari maaf medis ya. Jadi medis kita sendiri juga masih banyak sekali yang belum memahami tentang long COVID. Kemudian untuk stigma struktural juga kita terima, itu yang tadi Mbak Manda sempat ceritakan, kita sempat melakukan advokasi ke Kemenkes, ke Kemenaker juga gitu ya. Nah, karena itu banyak sekali stigma struktural yang kita terima. Salah satunya adalah perkara berobat ya, karena dengan sekian banyak gejala pastinya kita butuh berobat ya. Nah, sistem yang ada saat ini itu sangat menyulitkan untuk teman-teman long COVID untuk berobat, mendapatkan pengobatan yang layak. Nah, yang terakhir itu stigma diri juga ada. Jadi banyak sekali, terutama sekarang ya, banyak orang-orang udah lupa sama COVID gitu ya. Jadi ya udah dia apa namanya nggak percaya tuh, masa sih COVID gitu kan. Jadi dia bahkan menstigma dirinya sendiri bahwa dia tuh mungkin ini hanya mungkin lo kurang apa namanya bersyukur gitu ya, kurang doa, akhirnya dia kemakan juga dari sosial dia, dari kiri kanan ngomongin dia, lalu mungkin begitu karena kurang olahraga gitu ya, akhirnya dia menstigma dirinya sendiri. Ini banyak kasusnya teman-teman. Jadi mungkin ya di sini saya cuma pengen menyampaikan aja bahwa ya ini stigma-stigma yang kita alami sampai dengan saat ini ya, dan bahkan makin membesar lagi karena orang-orang makin sudah jauh dari pandemi di awal-awal gitu ya, sehingga orang-orang merasa udah nggak ada lagi COVID, padahal COVID sampai dengan saat ini masih ada. Mungkin teman-teman kalau yang dengar ini boleh. Boleh last poin, Mas. Yap, thank you. Jadi teman-teman mungkin saya akan mengakhiri setelah ini, tapi mungkin teman-teman bisa tulis di kolom chat juga ya, kalau teman-teman belakangan ini ngerasa kok gua sering banget sakit post pandemic ya. Kok gua tiba-tiba belum lama, belum sebulan udah flu, belum sebulan udah demam gitu kan. Dan mungkin siapa teman-teman yang mungkin di Instagram story-nya juga melihat kok banyak sekali ya di circle dalam gue itu banyak sekali yang jatuh sakit, banyak sekali yang dirawat inap, beda banget sama sebelum pandemi dulu ya. Dan juga banyak juga kita lihat fenomenanya anak-anak juga terkena penyakit-penyakit yang kemarin itu kayak gagal ginjal ya, kemudian apalagi itu kemarin banyak ya teman-teman ya. Jadi itu post pandemik itu mulai berdatangan penyakit-penyakit yang tanda kutip misterius. Jadi ya itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan sebagai curhat kami gitu ya dari komunitas, dan semoga ini bisa menjadi satu hal yang bisa berguna di teman-teman semua. Saya kembalikan ke Kamanda ya. Terima kasih Mas Juno atas sharingnya, Mas. Tadi aku sempat highlight juga beberapa poin di mana depresi selama COVID dan juga berlanjut gitu ya Mas ya selama pasca COVID-19. Dan itu menjadi hal yang mengenaskan dan mungkin belum banyak yang mengetahuinya gitu ya Mas di kalangan teman-teman uh, broad communities maupun spesifik di komunitas COVID-19 maupun long COVID juga. Saya ingin ke Mas Yosua dari Into the Light. Jadi Into the Light ini adalah organisasi, Mas Yosua mungkin nanti bisa menjelaskan, adalah organisasi pertama yang memang fokus pada pencegahan bunuh diri di Indonesia, Mas. Tadi sempat juga dengar dari Mas Juno terkait dengan niatan gitu ya Mas untuk mengakhiri dan seterusnya. Aku pengen mungkin zoom out dikit Mas Yosua terkait dengan landscape mental health di Indonesia seperti apa dan juga kemudian terkait specifically soal bunuh diri itu seperti apa sih Mas gitu. Mengingat sekarang kita di dalam kondisi yang gak baik-baik aja secara politik maupun secara sosial juga. Silakan Mas Yosua, waktunya 12 menit ya Mas ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Amanda dan juga teman-teman semua. Selamat malam. Sebelumnya juga saya mengucapkan selamat memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang diperingati hari ini. Dan juga bulan lalu kita juga memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Mungkin saya akan eh, memberikan presentasi saya aja ya, biar lebih to the point.
Iya, kalau kita berbicara dengan isu, pasti kita juga akan berbicara tentang data terkait dengan kesehatan mental itu sendiri. Kalau misalkan dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, diketahui bahwa di Indonesia ternyata 1 dari 3 remajanya itu punya masalah kesehatan jiwa. Dan 1 dari 20-nya bahkan dia itu punya satu gangguan mental yang mungkin sudah terdiagnosis juga sama profesional gitu. Tapi dari semua itu hanya 2,6% aja remaja yang eh, pernah akses ke layanan kesehatan. Nah, di sini kita lihat nih, kalau misalkan ternyata data dari Institute for Health Metric Evaluations di Indonesia, ternyata gangguan jiwa dan juga masalah kesehatan jiwa adalah penyebab kedua tertinggi years lived with disability. Maksudnya adalah tahun-tahun produktif yang hilang karena mereka-mereka ini mengalami gangguan jiwa. Di situ juga ada depresi, ansietas atau kecemasan, schizophrenia dan juga yang lain-lainnya. Di sini juga bahkan dari siklus hidupnya diketahui dari usia, bahkan di usia remaja sama usia produktif itu kesehatan jiwa itu menjadi ranking 2 dan 3 penyebab kematian dan juga kesakitan di Indonesia. 4 dari 1.000 rumah tangga itu punya anggota keluarga yang ternyata punya gejala psikosis. Maksudnya gejala psikosis ini adalah gejala yang punya gangguan terhadap memandang realitas dan Jadi gejalanya mereka mengalami halusinasi, mengalami waham. Dan juga untuk depresi sendiri, 1,4% penduduk Indonesia yang lebih dari 15 tahun itu punya gangguan depresi. 2%-nya dari usia 15 tahun itu ternyata punya masalah kesehatan jiwa. Dan ternyata depresi ini paling tinggi itu eh, terkena kepada teman-teman nih dari kalangan anak muda usia 15 sampai 24 tahun. Sebesar 2% gitu. Nah, itu juga pasti akan menyumbangkan juga terkait dengan angka bunuh diri di Indonesia. Data dari Institute Health Metrics Evaluations bahwa sebesar di 2019, prevalensi bunuh diri Indonesia itu 2,55 per 100.000 penduduk. Cuman, mungkin kelihatannya kayak kecil ya, tapi sebenarnya kalau dilihat dari data Indonesia First Society Statistic Profile bahwa 859,10% itu data bunuh dirinya tidak terlaporkan. Ini data 2024 tahun lalu. Dan ternyata eh, kalau misalnya kita analisis secara gender bahwa rasionya itu 1:2,11 untuk kasus bunuh diri perempuan dan laki-laki. Jadi ternyata laki-laki lebih banyak rasionya bunuh diri dibandingkan perempuan. Kemudian juga tingkat bunuh diri ternyata di pedesaan itu ternyata lebih tinggi loh daripada di kota. Padahal mungkin kita ngelihat kayak di kota tuh hustle, terus juga banyak tuntutan, tapi ternyata di pedesaan itu lebih tinggi angka bunuh dirinya. Kenapa seperti itu? Kenapa underreportingnya itu banyak eh, terkait dengan bunuh diri? Karena sekali lagi karena stigma. Sesuai dengan Mas Juno tadi ya, bahwa teman-teman dari long COVID juga mendapatkan stigma. Ini juga dari teman-teman juga yang punya masalah kesehatan jiwa dan juga punya masalah terkait dengan pemikiran bunuh diri juga mereka kena stigma. Kemudian mereka mendapat dampak sosial, terus juga eh, banyak keluarga yang juga nggak terlalu mengekspos datanya karena mungkin takut atau mungkin karena beberapa hal yang lain. Terus juga Indonesia tersendiri memang data registrasi kematian ini juga memang belum ada eh, kepembakuannya terkait dengan pelaporan tersebut. Faktornya kembali lagi karena stigma, diskriminasi, kemudian juga karena faktor ekonomi, kemudian juga ketidakpastian sosial dan juga tentunya kurangnya akses layanan kesehatan jiwa. Misalkan contoh kayak tadi Mbak Irma bahwa ternyata Kemenkes juga kurang ini nih catch up dengan kebutuhan dan permohonan dari teman-teman long COVID. Eh, Juga mungkin banyak juga di teman-teman dari Puskesmas ataupun dari layanan primer bahwa mereka belum aware banget nih pasti tentang teman-teman yang punya masalah terkait dengan long COVID itu. Stigmanya apa? Misalkan mereka yang punya gangguan mental ini jadinya eh, pasti mereka berperilaku buruk deh. Terus juga stigmanya lain mungkin eh, gangguan mental cuma dialami oleh beberapa orang tertentu. Kemudian juga penderita gangguan mental itu tidak bisa ngatasin stresnya. Kemudian juga, wah dia mah gangguan jiwa, dia berbahaya pasti. Dan juga stigma-stigma lainnya yang juga mungkin kita semua alami gitu. Dampaknya apa?
Dampaknya tentu seperti dengan penjelasan sebelumnya bahwa akan mempengaruhi kualitas hidup dari teman-teman yang punya hambatan masalah kesehatan jiwa. Mereka juga jadi susah ngambil obat, mereka juga susah untuk mendapatkan akses kesehatan, mereka susah untuk bekerja, dan juga lain-lainnya. Kemudian, maka dari itu, Into the Light hadir. Into the Light kami adalah komunitas anak muda yang berfokus pada isu pencegahan bunuh diri dan juga kesadaran kesehatan mental di Indonesia. Lahir dari Mei 2013, di mana pilar utama kami yaitu SP Care, yaitu Suicide Prevention Community for Advocacy, Research, and Education. Jadi, dalam setiap apapun yang kami lakukan, ini ada slogan yang terus-terusan kita gemakan, yaitu hapus stigma, peduli sesama, dan sayangi jiwa. Fokusnya dari Into the Light adalah yang pertama, bagaimana kita mengurangi stigma di masyarakat, khususnya mereka-mereka yang sudah punya suicidal thought, yang pernah punya pemikiran bunuh diri, ataupun mungkin suicidal attempt yang sudah mencoba bunuh diri, dan juga mungkin keluarga-keluarganya yang merasa kehilangan karena ada keluarga-keluarga yang memang sudah melakukan percobaan bunuh diri. Kami juga berfokus juga kepada mendorong perilaku untuk teman-teman semua dan juga keluarganya supaya yuk kita bareng-bareng mendorong perilaku mencari bantuan dan juga mengupayakan kesehatan jiwa diri sendiri. Ini skop intervensi kami bahwa 3 pilar kami, penelitian atau research, edukasi, dan juga advokasi. Secara lebih jelasnya, kalau secara research, ini contoh-contoh dari hasil research kami, pernah bareng juga sama change.org juga, kalau misalnya kami mengeluarkan juga laporan perilaku pengguna layanan kesehatan mental, dan juga kita juga ada qualitative study of Jakarta Citizens Online Help Seeking yang tadi mencari bantuan, terus juga improving mental health literasi untuk teman-teman yang usia 11 sampai 15 tahun di Lagi ya, Jawa. Kak Yosua. Gimana, Kak? 1 menit lagi, Kak. Oke, iya. Tadi penelitian dan juga untuk edukasi kami juga melakukan ada training program, kemudian juga kita ada podcast, kemudian kita juga ada peringatan yang hari besar seperti Hari Kesehatan Jiwa dan juga bunuh diri, workshop dan seminar. Kita juga ikut kegiatan-kegiatan lain yang bersifat edukasi seperti ini juga. Dan juga mungkin di bagian ini juga di edukasinya kita juga terlibat di mental health psychoeducation di COVID-19 kemarin bersama dengan jurnalis-jurnalis dan juga universitas, dan juga untuk advokasi kita juga gabung dalam pembuatan panduan terkait dengan pemberitaan bunuh diri, kemudian juga kita juga terlibat dalam National Youth Town Hall, dan juga kita berkolaborasi dengan instansi-instansi lain, baik itu pemerintah, baik itu swasta, dan juga yang lainnya. Untuk program terakhir yang lagi baru-baru banget ini yang kita jalanin, kita di sini lagi jalanin namanya CARE. CARE ini adalah program advokasi kita ke teman-teman yang duduk di sekolah menengah atas. Jadi kita memberikan keterampilan psychological first aid kepada guru dan siswa dan juga mendukung sekolah-sekolahnya itu untuk bisa bareng-bareng membuat kebijakan terkait dengan kesehatan mental yang lebih mendukung siswa-siswa supaya kesehatan mental itu lebih terjaga. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kami kembali lagi terbuka untuk kolaborasi dan juga berupaya bersama-sama untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan juga mencegah bunuh diri. Terima kasih. Terima kasih Kak Yosua, menarik bukan menarik ya Kak, sebenarnya menyedihkan datanya Kak Yosua karena, bunuh diri semakin meningkat di kalangan anak muda, tapi, help seeking behavior-nya juga tidak banyak gitu ya Kak ya. Sehingga, tadi, yang dilakukan oleh teman-teman Into the Light adalah mengedukasi teman-teman untuk mengurangi stigma terkait dengan pencarian bantuan dan juga terkait dengan mental health issues yang dialami gitu ya Kak ya. Eee Terima kasih Kak Yosua untuk paparannya Kak, terkait dengan prevalensi suicide yang terjadi di Indonesia dan mungkin bukanlah hal yang menjadi stigma lagi, yang harus kita lakukan adalah membuang stigma dan juga, memberikan ruang bagi teman-teman mencari bantuan yang sesuai dan juga yang itu adalah sudah lakukan bersama dengan tim advokasi lainnya. Aku mau ke Kak Albert, dari LBHM, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Kak Albert ini ahli hukum gitu ya, yang mana bisa memberitahukan kepada kita semua terkait dengan bagaimana sih perlindungan yang patut diberikan oleh negara terkait dengan long COVID dan juga
invisible illness yang dialami oleh teman-teman long COVID dan penyintas long COVID begitu ya. Dan juga Mas Albert juga terlibat dalam advokasi terkait dengan perlindungan teman-teman komunitas marginal seperti teman-teman dengan HIV/AIDS dan juga TB gitu, dan juga kemudian ada ongoing advokasi yang dilakukan oleh LBHM. Jadi aku pengen memberikan ruang bagi Mas Albert untuk memberikan juga pencerahan bagi kami semua bagaimana lawmaking proses yang harus dilakukan oleh pemerintah, dan juga kita juga punya PP 28 yang baru terkait dengan kesehatan, dan ini juga mencakupi tentang bagaimana kita semua punya hak layak untuk hidup sehat gitu ya Mas, dan bagaimana ini kemudian bisa dilakukan lebih lanjut oleh negara sebagai pengampu kita semua gitu. Terima kasih Mas Albert, silakan. Waktunya 12 menit Mas. Oke, makasih banyak Kak Amanda. Makasih juga teman-teman dari Lapor Sehat, Mbak Irma, dan juga teman-teman CSI dan juga Into the Light. Saya pikir ini jadi materi yang sangat menarik gitu ya, karena kayaknya pengetahuan dan juga informasi soal long COVID masih sangat terbatas. Jadi webinar ini juga membuat saya banyak belajar dan mungkin nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Nah, saya izin share sedikit PPT. Oke, semoga sudah terlihat. Oke, iya, makasih kawan-kawan. Jadi sebagaimana yang tadi Kak Amanda sampaikan gitu ya, bahwa sebenarnya apa sih jaminan perlindungan hukum yang ada yang mungkin bisa kita harapkan untuk konteks long COVID. Nah, sebelum sampai ke sana, saya pikir kita perlu juga untuk memformulasi bersama-sama gitu ya, terutama untuk teman-teman CSI, kira-kira bagaimana sih sebenarnya pengakuan hukum yang diharapkan. Karena tadi misalnya Mbak Irma dan juga tadi ada di chat yang menyampaikan gitu bahwa ini sebenarnya penting nih untuk pemerintah untuk mengambil peran yang lebih untuk menyediakan perlindungan, untuk menyediakan pengakuan gitu. Tapi sebenarnya sejauh apa pengakuan yang teman-teman harapkan itu yang mungkin perlu kawan-kawan secara internal diskusikan kembali dan kita bisa sama-sama lihat gitu. Nah, tapi mungkin sebelum itu saya mau membahas soal kenapa sih kita mengarahnya ke pengakuan hukum gitu ya. Tadi Mbak Irma menyampaikan bahwa sekarang karena isunya juga masih baru gitu ya, yang kita dapatkan sekarang pengakuan secara parsial. Jadi ada pengakuan secara medis gitu dari WHO, tapi mungkin dari konteks pedoman kesehatan di Indonesia mungkin juga belum sebegitunya mengakomodir tentang long COVID. Makanya mungkin dari situ butuh ada satu pengakuan hukum. Dan pengakuan hukum ini karena dijabarkan dalam bentuk legislasi gitu ya, itu akan lebih mengikat dan lebih bisa untuk kemudian diterjemahkan ke dalam tanggung jawab negara. Negara jadi punya andil, negara jadi punya peran aktif dalam memastikan bahwa teman-teman dengan long COVID ini bisa diperhatikan, bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang sesuai gitu. Nah, tapi mungkin juga ada hal-hal yang kemudian perlu kita jawab dalam proses pencarian kita akan pengakuan hukum itu. Misalnya kita mau pengakuan hukum itu setingkat apa ya kira-kira? Apakah misalnya cukup di peraturan Menteri Kesehatan gitu ya? Tadi Kak Amanda sudah menyampaikan gitu, kita punya Undang-Undang Omnibus Kesehatan tahun 2023, ada peraturan pemerintah terkait dengan kesehatan di tahun 2024, tapi apakah cukup? Apakah kita juga perlu untuk meluaskan ke konteks legislasi yang misalnya lebih besar gitu? Misalnya apakah perlu untuk tingkatannya peraturan pemerintah atau undang-undang gitu yang mungkin akhirnya berimplikasi bahwa long COVID ini tidak hanya dilihat dari konteks kesehatan saja, tapi juga ada aspek sosialnya, ada aspek ekonominya misalnya. Dan sebenarnya sejauh apa sih kita mau berharap pengakuan hukum ini? Misalnya kami seperti yang tadi Kak Amanda sampaikan ya, saya juga mendampingi beberapa komunitas atau kelompok rentan yang lain. Salah satu kelompok yang rentan misalnya yang kami dampingi adalah kelompok keragaman seksual atau identitas gender. Itu yang kami juga melihat bahwa banyak permasalahan-permasalahan hukum dan juga hak yang dialami oleh mereka, yang biasanya di media lebih sering diterminologikan sebagai teman-teman LGBT. Nah, dalam konteks ini misalnya teman-teman juga sangat berjuang untuk mendapatkan pengakuan hukum. Dan kita lihat bahwa pengakuan hukum yang diberikan itu sifatnya pelan-pelan. Gitu ya. Kita misalnya melihat bahwa ada nih satu lembaga yang sudah mengakui, itu Komnas HAM, tapi mengakuinya pun masih sangat parsial, masih ada di satu standar norma peraturan mereka yang berbicara soal pemilu. Jadi sangat kurang nyambung dengan apa yang kondisi yang dialami sehari-hari.
Nah, tapi kan itu jadi satu perjalanan yang pelan-pelan untuk mencapai pengakuan hukum secara penuh. Nah, mungkin hal tersebut juga bisa dicontoh oleh gerakan teman-teman di long COVID ini. Di sisi lain gitu ya, karena ini Indonesia dan juga biasa ketika kita bicara soal hak dan pengakuan hukum, kita selalu latah antara hak dan kewajiban. Yang mana pengakuan hukum atau dalam bentuk legislasi gitu ya, biasanya juga ada soal pembebanan kewajiban. Mau sejauh-jauh misalnya kita lihat di Undang-Undang Kesehatan, selain ada hak orang untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan gitu ya, ada pasal 5 yang menjembrengkan misalnya kewajiban seseorang terkait dengan kesehatan. Misalnya untuk menerapkan hidup sehat dan lain-lain. Itu meskipun kita belajar di isu hak asasi manusia, di hak atas kesehatan sebenarnya nggak ada tuh soal kewajiban setiap orang untuk menjadi sehat gitu. Jadi hak untuk menjadi sehat itu tidak sama dengan kewajiban untuk menjadi sehat. Karena di situ ada juga unsur kebebasan, ada unsur untuk memilih kira-kira mana sih layanan kesehatan yang paling pas untuk teman-teman. Jadi itu yang kemudian perlu kita waspadai. Nah, tapi pengakuan hukum itu saya sepakat bahwa itu jadi bagian yang penting untuk advokasi dan itu yang mungkin kita bisa diskusi bersama-sama. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari pengakuan hukum ini? Saya pikir manfaat yang pertama adalah kita bisa menjadi bagian dari komunitas tertentu. Gitu ya. Jadi ada beberapa komunitas yang mungkin ini saya garis bawahi, yang mungkin itu juga bisa relevan dengan konteks dari teman-teman long COVID. Tentu jadi bagian dari identitas pasien misalnya. Dan dalam konteks pengakuan hukum sebagai pasien, pro-nya adalah kita sudah punya banyak aturan terkait dengan hal itu. Kita punya aturan-aturan berkaitan kesehatan yang membatasi atau memberikan hak-hak pasien. Namun kalau misalnya kita hanya berpaku pada status pasien, tentu akan sangat terbatas untuk penanganan-penanganan medis saja. Jadi hak-hak teman-teman sangat dibatasi ketika teman-teman berstatus sebagai pasien. Dan dalam konteks long COVID yang tadi Kak Juno sudah sampaikan gitu ya, kadang-kadang kan kondisinya naik turun. Tidak selalu seorang itu kemudian jadi pasien dan kemudian bisa diakui haknya. Bagaimana kalau misalnya kita coba bangun status, yakni status dengan orang dengan status kesehatan tertentu, mungkin orang dengan long COVID gitu ya kita bisa sebutkan. Nah, mungkin kita bisa mencontoh beberapa gerakan kesehatan yang lain, misalnya orang dengan HIV atau orang dengan tuberkulosis, gitu, yang mana identitas penyakitnya itu tetap ditekankan, tapi yang diatur kemudian jadi hak-hak yang lebih luas, yang bukan cuma soal hak medis. Kalau misalnya tadi Mas Juno dan teman-teman CSI yang lain kemudian menyampaikan bahwa hambatannya sebenarnya bukan cuma permasalahan kesehatan nih, tapi juga ada permasalahan ketenagakerjaan gitu. Nah, mungkin itu juga bisa kita mencontoh gerakan dari teman-teman HIV ataupun TBC gitu ya, karena misalnya dari teman-teman orang dengan TBC mereka berhasil tuh mendorong peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2022 tentang penanggulangan TBC di tempat kerja, yang mana ada klausulnya juga soal di mana ketika orang didiagnosis TBC ada istirahat, perusahaan harus memberikan istirahat sakit paling sedikit 2 minggu. Jadi mungkin itu bentuk akomodasi yang bisa diberikan karena kita menggunakan status kita sebagai orang dengan status kesehatan tertentu. Nah, bagaimana dengan status yang berikutnya, orang dengan disabilitas? Nah, ini yang cukup tricky nih, tapi kayaknya di sini ada Kak Raisa juga ya dari teman-teman ini disabilitas yang tidak terlihat, yang mungkin juga nanti bisa memberikan lebih banyak. Tapi pengaturan tentang orang dengan disabilitas sudah cukup banyak di Indonesia, di mana sudah diakui 4 ragam disabilitas plus disabilitas ganda, dan juga sudah ada konvensi khususnya tentang hak-hak yang disabilitas. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah dari teman-teman disabilitas ini tujuannya sih sebenarnya bukan untuk mereka disembuhkan gitu ya, bukan berharap untuk penyakit atau disabilitas mereka itu hilang, tapi berharap bagaimana kemudian mereka bisa hidup dengan disabilitas dengan penyesuaian-penyesuaian yang ada. Jadi beralih dari yang sifatnya pandangan medis ke pandangan hak asasi manusia. Gitu ya. Misalnya kalau teman-teman nonton satu film yang keluar tahun 2000-an, kalau nggak salah 2020-an, tentang Sound of Metal, gitu, satu film Hollywood, di situ ada ceritanya tuh, misalnya seorang pemain drum metal gitu ya, dia
kemudian kehilangan pendengarannya, dan kemudian dia harus belajar untuk menjadi orang dengan komunitas tuli. Dan jadi kegiatan proses dia untuk belajar menyesuaikan diri itu yang kemudian menjadi identitas barunya dia, gitu. Dan apakah kemudian cara untuk menyesuaikan diri ini sesuai, cocok dengan identitas yang dipegang oleh teman-teman long COVID, itu yang mungkin perlu untuk dibicarakan lebih jauh. Dan terakhir Menarik adalah lagi ya, Kak, ya. payung, payung dari kelompok rentan, yang mana term ini akhirnya jadi cukup politis gitu ya. Tapi salah satu kegunaannya adalah dia menyambungkan dengan banyak kelompok-kelompok rentan yang lain, dan cukup banyak kemudian aturan-aturan yang kita bisa sisipkan di dalam bagian dari komunitas kelompok rentan. Nah, terkait dengan pengakuan ini juga kita ngelihat bahwa ada manfaat-manfaat, jaminan-jaminan hak yang kemudian kita bisa coba capai. Ada soal aksesibilitas yang lebih sering di isu disabilitas, itu di mana diharapkan ada desain universal dalam bentuk produk, lingkungan, pelayanan yang supaya bisa dimanfaatkan oleh semua orang, terlepas apakah dia orang dengan disabilitas atau non-disabilitas. Ada juga akomodasi yang layak, ada modifikasi dan penyesuaian yang tepat, yang sifatnya sangat individual, jadi antara penyandang disabilitas yang satu bisa berbeda, itu yang mana ini mungkin juga dengan teman-teman long COVID juga bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi misalnya tadi Mbak Irma menyatakan bahwa orang dengan long COVID punya gejala kecemasan dan depresi. Jadi mungkin dalam konteks ketika mereka bekerja atau mereka beraktivitas, bisa diberikan waktu istirahat, bisa diberikan silent room misalnya, bisa diberikan mental health break. Jadi itu bentuk-bentuk akomodasi yang layak. Atau misalnya tindakan positif atau yang biasa kita kenal dengan affirmative action, yakni kita menyadari jika misalnya playing field-nya sama, jelas kita nggak bisa masuk untuk berkompetisi secara setara di situ. Makanya kita kenal dengan misalnya sistem kuota di kuota disabilitas, untuk pekerjaan misalnya di PNS ada 2% untuk disisakan untuk teman-teman penyandang disabilitas. Lalu yang terakhir tentu dengan ada pengakuan hukum itu kita juga mendapatkan partisipasi. Jadi hak atas partisipasi yang mutlak gitu ya, nothing about us without us. Dan di sini penting peran CSI untuk menentukan kira-kira kebijakan apa sih yang relevan. Saya pikir bukan cuma kebijakan tentang long COVID, tapi juga kebijakan hak-hak yang lainnya. Dan manfaat yang ketiga adalah soal perlindungan akan lakukan yang buruk gitu ya. Jadi kita dengan ada pengakuan hukum, kita bisa jelas nih kira-kira kemana sih kita harus mengadu kalau misalnya tadi kita mendapatkan stigma, kita mendapatkan diskriminasi gitu ya. Lalu kemudian bentuk sanksi apa sih yang kemudian kita harapkan? Apakah sanksinya harus berbentuk pidana gitu yang kita tahu bahwa itu sangat tidak sesuai dan mungkin belum tentu memulihkan hak dari kawan-kawan gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ada misalnya contoh kasusnya kan tadi kalau dari tenaga kesehatan sendiri meragukan bahwa ada gejala long COVID. Kira-kira apa sih hak yang teman-teman yang terlanggar, dan kira-kira bagaimana kemudian untuk memastikan agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Manfaat yang terakhir saya pikir ini adalah manfaat bagaimana pengakuan hukum itu juga berdampak ke penerimaan sosial. Namun tidak serta-merta ketika kita punya hukum aturan yang mengakui long COVID, orang-orang akan serta-merta percaya bahwa long COVID itu ada gitu ya, atau menerima bahwa long COVID itu ada. Karena hukum itu ada satu hal, tapi bagaimana hukum itu bisa membuat penerimaan sosial itu jadi hal yang berbeda gitu. Dan karena kita negara hukum gitu ya, kita juga perlu untuk melihat sebenarnya bagaimana kemudian aturan yang teman-teman harapkan itu mengikat pemangku kepentingan apa saja. Itu bukan cuma Kementerian Kesehatan saya pikir, tapi juga kementerian dan lembaga yang lain. Dan bagaimana kemudian mekanisme monitoring dan evaluasi antara satu aturan dengan yang lain, dan apakah misalnya dalam aturan yang teman-teman bayangkan gitu ya, ada keterhubungan dengan aturan pelaksana yang lain. Pada akhirnya saya mungkin mau mengutip satu quote dari Profesor Cipto Raharjo, salah satu guru besar hukum gitu, bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jadi kalau misalnya dalam konteks teman-teman long COVID, pengakuan pencarian teman-teman akan pengakuan hukum, saya pikir itu jadi suatu hal yang untuk perlu diperjuangkan, itu karena sifat hukum memang untuk melayani. Dan dalam konteks ini saya pikir hukum juga perlu untuk dibuat untuk melayani dan membantu teman-teman. Mungkin itu dari saya. Makasih, Kak Manda. Terima kasih Kak Albert, makasih Mas Albert atas pencerahannya Mas. Jadi tadi ada shifting ya Mas dari medical perspective ke human rights, dan itu bahkan menjadi satu legitimasi bagi teman-teman untuk bisa bisa mendapatkan
pengakuan atas penyakit yang dialaminya dan juga mendapatkan uh, treatment yang lebih oke dan juga inklusivitas di dalam sosial gitu ya Mas Albert ya. Tadi Mas Albert sempat sebut soal Kak Raisa. Kak Raisa ini adalah salah satu mungkin inisiator dari tidak terlihat gitu ya Mbak Raisa ya, dan juga Mbak Raisa ini di tim tidak terlihat menjalankan sesuatu yang aku pengen Mbak Raisa share sendiri. Silakan Mbak. Oke, halo Kak Amanda, halo teman-teman semua, kakak-kakak semua, Bapak dan Ibu sekalian. Ini mungkin saya tiba-tiba masuk gitu ya, tidak ada di daftar pembicara, tapi dadakan gitu. Tapi terima kasih atas undangannya. Iya, saya mungkin mau sharing sedikit. Jadi saat ini saya dan teman-teman yang memiliki penyakit kronis dan merasa bahwa kondisi kami itu sudah termasuk disabilitas, ingin memperjuangkan hak kami gitu ya, untuk ibaratnya mendapatkan pengakuan yang lebih kuat gitu ya. Karena lagi-lagi kami merasa bahwa undang-undang disabilitas saat ini belum mengakomodasi ya kondisi-kondisi disabilitas akibat penyakit kronis. Saya di sini tidak bilang bahwa semua penyakit kronis adalah disabilitas, enggak. Tapi kita perlu mengakui bahwa dan secara teoritis maupun data di Kemenkes juga bahwa salah satu penyebab ya teman-teman, bukan sama dengan penyebab dari disabilitas itu adalah penyakit kronis. Nah, tadi mendengar pemaparan Kak Juno, Mbak Irma gitu, kalau saya sih berpendapatnya dan secara teoritis yang saya baca gitu ya, long COVID itu juga termasuk ya ke dalam disabilitas. Karena apa? Ketika kita melihat disabilitas itu tuh bukan hanya faktor individunya gitu ya, bukan hanya dari gejalanya atau kondisi penyakit itu sendiri, tapi berdasarkan hasil interaksinya dengan lingkungan gitu. Jadi ketika kita melihat disabilitas tuh apa yang membuat seorang disabled gitu ya, kalau berdasarkan paradigma sekarang itu juga karena stigma dan diskriminasi yang dialami salah satunya atau hambatan yang ada di lingkungan gitu. Nah, dari pengalaman teman-teman long COVID tadi, secara gejala ada kelelahan yang luar biasa dan beberapa gejala lainnya, ditambah dengan stigma dan mungkin juga menjadi menurunnya produktivitas atau mungkin mengalami diskriminasi di tempat kerja, secara pengalaman itu udah disabilitas sebenarnya. Nah, itu yang juga saya alami kalau saya pribadi itu punya nyeri kronis. Jadi saya bicara di depan Bapak dan Ibu sekalian dan kakak-kakak sekalian ini menahan sakit sebenarnya, tapi saya udah hidup dengan kondisi ini 10 tahun. Lalu yang pemohon kedua itu juga memiliki autoimun. Nah, jadi dan kondisi kami ya kami merasa ini adalah disabilitas karena salah satunya sekarang itu kebetulan saya lagi studi S2 profesi untuk menjadi seorang psikolog, tapi karena saya sakit saya harus mengambil cuti. Nah, ini kan adalah hambatan lingkungan kan ya. Saya bisa ngomong, tapi kalau kuliah setiap hari pulang pergi saya nggak sanggup gitu. Nah, jadi kayak kompleks ya, maksudnya kondisi disabilitas, apa sih kondisi yang termasuk disabilitas tuh perlu dilihat secara lebih komprehensif lagi. Tapi balik lagi ke upaya JR kami, apa sih salah satu alasannya yang ingin kami, kenapa sih harus banget ngaku-ngaku jadi disabilitas gitu ya? Kan pertanyaan banyak orang itu gitu ya. Dan banyak juga orang yang masih bingung sebenarnya penyakit kronis tuh bisa termasuk ke disabilitas apa enggak sih gitu kan. Nah, sebenarnya inti dari permohonan kami kenapa sih pengen banget diakui adalah yang tadi yang Kak Albert bilang, kami itu ingin mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Salah satu contohnya selain akomodasi yang layak di pendidikan gitu ya, mungkin yang mau aku highlight di sini adalah ada satu riset dari apa ya, dokter di RSUI, tim RSCM, divisi reumatologi. Reumatologi itu apa ya, dokter autoimun rematik gitu ya. Nah, studi ini menemukan bahwa teman-teman autoimun yang putus berobat itu tuh salah satu alasan terbesarnya adalah karena hambatan aksesibilitas di transportasi umum. Atau dengan kata lain, teman-teman autoimun nggak berobat karena hambat transportasinya gitu. Ini kan suatu data yang alarming ya. Aksesibilitas transportasi aja tuh bisa berdampak ke kesehatan. Lagi-lagi kesehatan tuh tidak bisa kita lihat dari
penanggulangan penyakit secara medis aja gitu ya, tapi harus kita lihat determinan sosialnya tuh apa gitu. Jadi dan itu aksesibilitas, saya juga mengalami hambatan aksesibilitas juga, akomodasi yang layak di kampus juga saya juga kalau di-spill semuanya di sini jadi takutnya kayak sambat gitu ya. Cuma maksudnya saya juga nggak mudah gitu mendapatkan cuti di pendidikan profesi ini gitu dan lain sebagainya gitu. Itu beberapa alasan yang membuat kami ingin gitu ya mengajukan judicial review agar apa? Agar teman-teman dengan disabilitas tak tampak akibat penyakit kronisnya itu bisa lebih terlindungi secara hukum gitu. Karena sejauh ini perlindungan yang kami dapatkan secara parsial lagi-lagi, secara parsial atau berdasarkan diskresi aja atau ya tergantung pemberi kewenangannya. Mereka paham nggak kalau misalnya orang dengan penyakit kronis itu bisa termasuk disabilitas. Sayangnya kan nggak semua orang paham ya. Apalagi dengan definisi disabilitas yang menurut kami cukup terbatas ya di bagian penjelasan. Itulah mengapa kami fokus di melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Disabilitas, penjelasan pasal 4 gitu. Penjelasan pasal 4 tentang disabilitas fisik. Nah, mungkin izin sharing sedikit terkait tidak terlihat sendiri sebenarnya apa ya, awalnya tuh kami waktu judicial review tuh nggak kepikiran bikin ini gitu. Tapi singkat cerita kami menyadari bahwa penting juga ya untuk melakukan sosialisasi terkait Mungkin apa waktunya 1 menit ya Mbak ya, untuk ya sharing aja. siap. Iya penting sekali untuk tapi kelihatan kan ya share-nya. Ya kelihatan. Oke, iya, maksudnya intinya kami membuat tidak terlihat agar itu ya mensosialisasikan upaya judicial review ini. Jadi kalau teman-teman cukup tertarik dengan isu ini dan mau dan harapannya sih mendukung ya, mendukung judicial review kami bisa mampir ke website kami di tidakterlihat.id atau di Instagram kami yang mana juga lebih aktif ya karena kami juga memberikan update terkait proses persidangan yang akan dilakukan sampai putusan diberikan oleh majelis hakim. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih atas kesempatan untuk sharingnya. Terima kasih banyak dan mohon dukungannya dari teman-teman semua. Terima kasih. Makasih Kak Raisa. Sebenarnya kalau aku ikutin di Instagramnya tidak terlihat, memang udah ada progres sidang gitu ya Kak ya. Dan memang Undang-Undang Disabilitas ini memang sangat fokus pada ruang gerak, padahal ada invisible illness lain yang ruang lingkupnya masih fisik tapi perlu diperluas gitu kurang lebih ya Mbak Raisa. Terima kasih Mbak. Semoga ini menginspirasi advokasi kami semua dan juga mungkin kita bisa kolaborasi lebih lanjut gitu Mbak. Thank you Kak Raisa. Sebelum aku buka Q&A, aku juga mau menyediakan, sebenarnya ada satu remarks menarik dari Bu Nurul terkait dengan profesi sebagai psikolog klinis dan juga bagaimana penanganan terhadap teman-teman long COVID ini berbeda gitu ya, karena memang adanya satu kecemasan yang berbeda bentuknya dan paru-parunya juga rusak karena long COVID tadi gitu. Aku mau undang Ibu Cut Aida Rusiah jika ada waktunya. Bu Cut Aida boleh share Bu apa yang kira-kira pandangan secara psikolog klinis seperti apa gitu ya Bu ya terkait dengan long COVID dan juga bagaimana pengalaman di IPK sendiri Ibu Cut Aida. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Kak Manda. Terima kasih juga untuk kesempatan dan perwakilan kami dari IPK Indonesia untuk bisa hadir dalam kegiatan webinar ini yang luar biasa. Ternyata ya ininya pembahasannya, dan izinkan juga saya Cut Aida Rusia selain mewakili Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, di sini juga berbicara sebagai penyintas invisible disease gitu ya Kak Manda. Saya senang banget tadi untuk gerakan yang sedang dilakukan oleh Kak Raisa. Karena sebagai penyintas autoimun juga, saya merasakan tuh apa yang dirasakan oleh teman-teman, seperti yang tadi keluhan dirasakan oleh teman-teman yang di long COVID, kurang lebihnya juga sama dirasakan oleh kami yang memiliki gangguan autoimun. Nah, jadi ketika menghadapi klien yang mengalami autoimun, kemudian juga mengalami long COVID yang sekarang juga banyak jumlahnya, sebetulnya IPK sudah menyiapkan juga pelayanan psikologis yang terintegrasi. Artinya kami memperkuat layanan melalui psikolog-psikolog yang sudah dibekali dengan kemampuan melakukan terapi-terapi yang bisa membantu tadi ya mengatasi depresi, mengatasi stres dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh chronic disease atau invisible disease juga dengan gangguan terkait dengan long COVID.
Selain itu juga kami juga berkomitmen untuk memperjuangkan agar kesehatan mental juga menjadi bagian dari jaminan kesehatan nasional termasuk dalam penanganan long COVID sehingga negara juga harus hadir jadi tidak hanya menyembuhkan tubuh tapi juga bisa memulihkan jiwa gitu untuk setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini. Lalu untuk edukasi dan literasi publik, Psikolog Klinis Indonesia atau IPK, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia juga tidak henti-hentinya membangun kesadaran bahwa sembuh ini memang bukan hanya berarti hilang gejalanya, tetapi juga ketika kita bisa menjadi berfungsi, kemudian berdaya dan merasa diterima, juga berupaya menghilangkan stigma di masyarakat sehingga memperkaya literasi psikologis yang baik di masyarakat untuk bisa lebih memahami tadi para penyintas invisible disease, kemudian para masyarakat yang juga mengalami gangguan psikologis psikologis. Lalu terkait dengan perjalanan pengakuan untuk penyintas invisible illness seperti long COVID yang tentunya masih panjang, tapi dengan adanya kegiatan malam ini saya menjadi merasa merasa bersemangat gitu ya sebagai penyintas autoimun juga, kemudian juga sebagai psikolog klinis untuk bisa kita sama-sama untuk memperkuat advokasi, kemudian juga memperkaya lagi literasi masyarakat Indonesia untuk bisa lebih memahami dan berkomitmen terus untuk memperkaya pemahaman tentang gangguan psikologis klinis, terutama juga untuk memperkuat kesehatan mental masyarakat Indonesia. Jadi ini memang gerakan yang perlu kita perjuangkan dan layak untuk kita bergandengan tangan untuk berkolaborasi selanjutnya. Seperti itu mungkin Kak Amanda. Terima kasih, salam sehat jiwa untuk kita semua. Terima kasih Bu Cut Aida atas remarks-nya Bu. Terima kasih untuk kerjasamanya dan juga mungkin kita bisa kolaborasi lebih lanjut jika ada kesempatan gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak untuk sharing juga terkait dengan invisible illness yang dialami. Teman-teman pasti merasakan juga semua dari kita berangkat dari konteks yang beda-beda gitu, tapi Ya, kita semua pasti betul. punya suatu illness yang hidden di dalam diri kita yang mana kita juga perlu kelola gitu ya Bu kira-kira. Ya, terima kasih Kak Amanda. Ya, aku ingin ke pertanyaan. Ada satu pertanyaan untuk Mbak Irma di kolom chat. Mbak Irma, aku izin untuk bertanya dari Kak Nicholas. Mbak Irma, kira-kira tindakan akselerasi apa yang kita bisa lakukan bersama agar pemerintah bisa secara segera mengakui long COVID ini dan setelahnya berdampak ke aspek-aspek di masyarakat? Misalnya, purifier di ruang publik, pengobatan di RS atau klinik terkait dengan long COVID. Mungkin Mbak Ir di US atau di Amerika ada long COVID klinik gitu ya. Apakah kita sampai segitunya kita punya advokasi atau bagaimana kemudian kita akan meramu ini semua menjadi suatu gerakan yang baru yang bisa menjadi tempat bagi teman-teman yang sudah men-share semua keluh kesah simptom long COVID yang dialaminya supaya mendapatkan pengakuan negara gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Nicholas. Semuanya sangat menarik ya. Saya kira jawabannya bisa diramu dari rangkuman dari Mas Yosua, Mas Juno, dan juga Mas Albert, bahwa dan juga insight dari Bu Nurul, kemudian Bu Cut, dan juga Mbak Raisa tadi ya. Jadi sebenarnya gini, tadi kan Mbak Manda udah menyebutkan ya, Mas Albert juga udah menyebutkan bahwa sebenarnya pemerintah tuh payung umbrella-nya itu udah ada, konstitusi, kemudian rights to health, rights to health services, hak mendapatkan layanan kesehatan, hak untuk hidup sehat. Sehat itu bukan hanya sehat secara fisik dan sehat secara psikologis, bukan hanya itu, tetapi bebas dari segala macam gangguan fisik, non fisik, dan lain sebagainya. Jadi absennya penyakit ya, penyakit yang banyak. Itu tuh kita udah punya ya instrumen hukum nasionalnya kita udah punya ya. Jadi tinggal bagaimana kemudian memanifestasikan itu dalam petunjuk bukan cuma petunjuk teknis tapi juga perlindungan hukum. Nah, yang sudah ada sebenarnya sekarang itu adalah petunjuk teknis ya. Kalau nggak salah tahun 2022 itu sudah Kemenkes untuk
kesehatan dan juga mencakup kesehatan mental, secara umum petunjuk teknis buat nakes untuk menangani mereka dengan long COVID itu sudah ada. Tetapi rasanya nggak banyak yang tahu masyarakat. Sayangnya tenaga kesehatan pun juga rasanya belum terinformasikan dengan baik ya bagaimana menangani ini. Nah, jadi yang menurut saya yang perlu dilakukan adalah satu, dikuatkan lagi pengakuan terhadap bahwa sebenarnya kita itu masih memiliki ada yang namanya satu penyakit baru gitu ya, namanya adalah long COVID gitu. Itu harus diingetin lagi. Pertama, edukasi, tadi udah banyak disampaikan oleh pembicara, edukasi dan awareness kepada publik ini harus ditegaskan kembali. Satu, ada long COVID. Dua, pemerintah udah punya juknis. Oke, dua itu aja tapi tidak cukup gitu ya. Yang paling penting lagi adalah sebenarnya kalau di Amerika itu sudah dimasukkan bahwa long COVID itu sudah dipertimbangkan masuk penanganannya pun meskipun belum diresmikan, tapi penanganannya pun sebenarnya ini masuk dalam undang-undang untuk undang-undang disabilitas. Long COVID ini dikonsider sebagai salah satu bentuk disabilitas gitu, dikategorikan itu. Nah, karenanya mereka juga berangkat dari situ bagaimana menangani orang dengan long COVID. Ini mohon maaf karena saya orang kesehatan, public health, jadi saya berbicaranya dalam perspektif public health ya. Jadi yang dilakukan sebenarnya simple banget di Amerika ini susah mungkin ya, tapi menurut saya simple banget. Mereka tuh punya laman khusus informasi tentang long COVID gitu. Apa sih gejala long COVID? Dan sangat sederhana, satu halaman gitu ya. Apa itu long COVID? Bisa dialami oleh siapa saja? Siapa kelompok rentan yang bisa terkena long COVID? Tanda-tandanya seperti apa? Bagaimana jika saya mengalami tanda-tanda ini? Kan itu penting ya. Orang tuh oke, diagnosa klinis perlu, diagnosa klinis klinis secara klinis apakah psikologi ataukah klinis penyakit-penyakit yang disebabkan oleh coronavirus gitu ya. Itu tetap diperlukan dua ranting pendekatan tata laksana penanganan perawatan long COVID itu saya kira itu perlu sekali pertama secara individu. Itu harusnya kita memiliki hal seperti itu. Jadi edukasi, memberikan petunjuk untuk secara individu bagaimana kalau kita mengalami itu karena kita tidak punya diagnosa long COVID itu belum ada setahu saya seluruh dunia diagnosa long COVID itu secara klinis pun diagnosanya seperti apa yang ada screening ya yang ada screening dikasih tahu petunjuknya apabila Anda mengalami salah satu dua atau beberapa hal dari ini itu screening lah ada screening lalu kemudian pemerintah menyediakan task force karena long COVID ini tidak bisa direspon oleh satu atau dua dokter spesialis aja, tetapi harus lintas sektor gitu ya, lintas rumpun tata laksana penyakit, paru, kemudian jiwa, saraf, apalagi hati, jantung, kemudian fisioterapi, occupational terapi, kemudian social worker, kesehatan mental dan lain sebagainya. Ini tuh mereka justru mereka yang para nakes yang terkait ini justru harus diberikan edukasi yang kuat karena justru lack of knowledge tentang atau tidak aware tentang adanya long COVID ini kebanyakan justru terjadi pada nakes itu sendiri. Jadi kayaknya itu harus dikuatkan. Masyarakatnya juga diajarin gitu supaya paham bisa mengidentifikasi. Oh, kalau saya mengalami satu atau dua gejala ini, mungkin saya harus screening karena belum tentu itu ada hubungannya dengan long COVID atau mungkin itu ada hubungannya dengan long COVID. Itu hanya bisa dipastikan ketika kita screening dengan mereka yang tepat. Jadi menurut saya yang bisa kita lakukan satu itu mempropos itu. Setidaknya pemerintah itu punya kanal untuk edukasi dan follow up-nya itu bagaimana jelas gitu. Satu itu. Yang kedua menindaklanjuti juknis yang sudah dimiliki oleh Kemkes ya. Yang kedua edukasi pemerintah itu rasanya harus terus-menerus kita dorong. Mereka harus melakukan itu. Yang ketiga, jadi COVID
ini pandeminya sudah selesai, tapi penyakitnya masih ada ya, tadi udah disampaikan. Yang harus kita lakukan adalah tetap tidak mengurangi upaya untuk mengumpulkan, membuat satu konsorsium. Jadi membuat satu konsorsium para ahli yang isinya dari lintas sektor tadi, yang melibatkan masyarakat yang terkait ya, untuk merumuskan kebijakan apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi inisiatif ini membuat konsorsium ini harus dilakukan oleh pemerintah. Di Amerika itu meskipun kebijakannya tergantung masing-masing negara bagian, itu mereka tetap gubernur-gubernurnya itu mereka memiliki task force khusus yang menjaring pendapat ahli terkait untuk merumuskan tata laksana tindak lanjut terhadap long COVID ini seperti apa. Nah, saya kira penelitian ya yang sudah kita lakukan, kemudian webinar ini, pendapat teman-teman dari Into the Light, CSI, LBHM, ini penting ya evidence. Di public health itu sayangnya memang kita harus come up dengan numbers gitu ya, statistical numbers, dengan ilmu distribusi penyakit itu harus kita sampaikan bahwa benar loh, memang kurang lebih 60% dari mereka yang terkena infeksi itu punya gejala long COVID dan studinya menunjukkan ABC. Itu sangat penting sekali dan juga narasi-narasi kualitatif seperti cerita, evidence masalah dari teman-teman itu juga sangat penting untuk melengkapi itu. Jadi ini semua tetap harus kita bicarakan, tetap harus kita diskusikan, kita nggak boleh putus supaya kita suatu hari itu ya kita punya plan untuk mengetok pintu Kemkes. Ini loh sekarang ini kita punya data terbaru dan kita mohon Kemkes untuk diperkuat, jangan hanya berhenti sampai juknis, bagaimana kalau melakukan beberapa hal. Nah, saya kira partisipasi kita semua sangat diperlukan untuk itu. Mudah-mudahan menjawab, mohon maaf terlalu panjang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Irma. Mungkin kalau bisa merangkum gitu ya Mbak Mas kalian, tadi sempat dikatakan juga ada juknis yang sebenarnya udah terlampir oleh Kemenkes, sudah dibuat, tapi memang edukasinya sangat kurang, edukasinya kurang berimbas pada medikalisasi atau stigmatisasi terhadap teman-teman teman-teman penyintas long COVID yang ingin mendapatkan bantuan medis, kemudian medikalisasi, kemudian menjadi stigma juga gitu ya, yang mana kemudian ini juga terjadi karena kurangnya kanal pemerintah yang bisa memberikan secara luas terkait dengan apa itu long COVID, apa itu simptomnya, bagaimana mencari pertolongan dan seterusnya. Dan juga tadi terkait dengan hukum juga help seeking behavior bisa terjadi karena adanya legitimasi hukum juga gitu ya, yang mana membuat teman-teman merasa bahwa oke, saya mengalami dan juga negara bisa hadir dalam menguatkan kembali. Harapan kami dari Lapor Sehat dan juga teman-teman Into the Light, LBHM, COVID Survivor Indonesia, dan juga kedepannya kolaborasi dengan beberapa organisasi lainnya tidak menutup kemungkinan kita akan berkolaborasi dengan IPK dengan tidak terlihat juga, dan juga teman-teman lainnya kita akan melakukan sebuah advokasi yang lebih kuat gitu ya bersama dengan snowballing rekrutmen dan juga partisipan of the coalition gitu ya, yang mana bisa membuat kita bisa ketok pintu Kemenkes, ketok pintu para stakeholder lainnya supaya ini semakin terlihat dan juga semakin menjadi tidak invisible gitu. Kurang lebih itu dari saya, perwakilan dari relawan kajian lapor sehat. Sekiranya ada hal-hal yang kurang dari saya, mohon maaf, dan juga kita akan terus update ke teman-teman melalui Instagram kita di Lapor Sehat juga. Begitu dari kami. Terima kasih kawan-kawan dan juga selamat malam. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Kak Terima kasih Amanda. semua. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Irma. Makasih Mas. Sehat-sehat Mbak ya Cut, semua salam ya. kenal. Iya, salam kenal Ibu. Sehat-sehat semua. Sehat. Iya, Terima sehat-sehat kasih. semua. Nanti kapan-kapan kita kumpul, kita kembali ngobrol di grup ya Mas, untuk rencanakan selanjutnya seperti apa gitu ya. Boleh diundang Advokasi juga Bu, kita lagi. ada grupnya. Iya, baik. Ya, Siap, Bu. Makasih. Nanti saya undang. Makasih. terima kasih. Sampai ketemu.